Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pemirsa, kembali menemani Anda untuk program bincang kita saat ini di season 2. Tadi pagi juga di pukul 10 waktu Indonesia Tengah juga kami telah menemani pemirsa terkait dengan bagaimana misalnya pelantikan atau persiapan pelantikan pengurus Persatuan Olahraga Indonesia. Kini saatnya saya beralih ke tema lain terkait dengan bagaimana inovasi dan tantangan teknologi atau tantangan menghadapi industri di 4.0. Di bincang kali ini akan ditemani dua narasumber saya, tentunya ya yang merupakan salah satu yang ahli pada bidangnya, dan mereka adalah salah satunya dari salah satu mahasiswa yang mewakili dari STIMIK Catur Sakti Kendari. Saya juga mengajak pemirsa untuk bisa bergabung bersama kami melalui layanan interaktif kami dengan memanfaatkan kolom chat kami, baik melalui laman Facebook kami maupun memanfaatkan kolom komentar di live chat YouTube kami di Mac TV. Anda juga bisa menyaksikan program acara yang melalui siaran langsung kami di Instagram kami di Mac TV Sultra. Nantinya juga Anda bisa ikut berpartisipasi dengan kami dengan mengirimkan pertanyaan dan sejumlah sanggahan terkait dengan pembahasan kita terkait inovasi dan tantangan menghadapi industri 4.0, dan bagaimana sebenarnya kita melihat inovasi yang dilakukan saat ini, salah satunya di STIMIK Catur Sakti Kendari untuk bisa menghadapi tantangan industri 4.0. Saat ini saya sudah ditemani dengan dua narasumber kami. Saat ini sudah ditemani narasumber kami ada dua dari merupakan praktisi informasi dan teknologi, juga merupakan salah satu menjadi tercatat sebagai salah satu dosen STIMIK Catur Sakti di Kendari. Beliau adalah Muhammad Zulkifli Said, SSI Engineering, dan satunya nanti ada Abdul Wahid Akhyarudin. Beliau merupakan dimisioner Badan Eksekutif Mahasiswa STIMIK Catur Sakti Kendari. Terima kasih sudah berpeluang dan berkesempatan untuk bisa hadir dalam program bincang kita. Sekali lagi terima kasih ini untuk kita bincang-bincang terkait dengan bagaimana inovasi dan tantangan industri 4.0 khususnya pada bidang teknologi dan inovasi yang akan dilakukan oleh perguruan tinggi, salah satunya di STIMIK Catur Sakti Kendari. Dari Pak Ahyar. Baik, saya ke Abdul Wahid Akhyarudin terkait dengan bagaimana sebenarnya diharapkan selain misalnya dari praktisi IT, dari dosen yang menjadi salah satu pembimbing di sebuah perguruan tinggi, juga ada bagaimana peran mahasiswa dalam hal ini inovasi terkait dengan bukan hanya sebagai tugas kuliah nantinya, tetapi nanti inovasi itu merupakan sebuah hasil karya dan mendapat pengakuan di publik bahwa inilah hasil karya dari industri STIMIK Catur Sakti Kendari yang siap kerja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan mengenai bagaimana sih peran dari mahasiswa untuk inovasi-inovasi terkait teknologi ataupun digitalisasi yang sekarang sedang berkembang pesat, khususnya di negara kita Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Abdul Wahid Akhyarudin. Saya selaku dimisioner BEM STIMIK Catur Sakti Kendari periode 2020-2021. Dalam hal ini menyambung dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak dosen saya, Bapak Zulkifli Said, yang telah memaparkan mengenai teknologi yang telah dibuat oleh kampus STIMIK Catur Sakti Kendari yang diinisiasi oleh mahasiswa STIMIK Catur Sakti Kendari. Kami sebagai mahasiswa melihat ini adalah sebuah potensi ke depan untuk bagaimana caranya dalam hal ini kita sebagai mahasiswa, kita saat membuat teknologi ataupun penemuan-penemuan di bidang teknologi ini, kami harapkan dengan adanya inovasi-inovasi tersebut itu bisa bermanfaat kepada masyarakat. Sebagaimana sebagai tugas kami sebagai mahasiswa Tridharma Perguruan Tinggi, yang pertama sebagai
pendidik dan pengajar, kemudian yang kedua sebagai penelitian dan pengembangan, lalu yang ketiga bisa mengabdi kepada masyarakat atau pengabdian kepada masyarakat. Nah, inovasi-inovasi ini diharapkan itu bisa kita terapkan di bidang instansi pemerintah ataupun di bidang-bidang UMKM, sehingga nantinya inovasi atau teknologi-teknologi ini nantinya masyarakat itu bisa melihat bahwasanya sekarang ini sudah zamannya, sudah eranya seperti ini, sehingga masyarakat-masyarakat yang tadinya mungkin melaksanakan atau dalam aktivitasnya, entah itu dalam usahanya ataupun dalam aktivitas di bidang pertanian, di bidang apa saja, itu bisa melihat dan bisa menambah wawasan lagi dan bisa mengimplementasikan teknologi-teknologi dalam hal ini yang sekarang sedang diinisiasi oleh kampus Teknik Catur Sakti Kendari. Baik, saya ke Pak Abdul Wahid Akhiruddin nanti terkait dengan ini, misalnya ada inisiator, ada dosen yang ikut misalnya berpartisipasi dalam proses inovasi, juga ikut atau turut membantu dalam proses inovasi. Apa sih yang kendala atau hambatan didapatkan ketika misalnya melakukan sebuah inovasi, tidak hanya misalnya untuk pendeteksian gas, tetapi misalnya teman-teman mahasiswa lain yang ada di STIMIK Catur Sakti dapat ikut berperan aktif begitu. Baik, jadi mungkin untuk tantangan yang sekarang dihadapi oleh mahasiswa STIMIK Catur Sakti Kendari lebih ke arah pengembangan alat ini. Ya. Jadi untuk di kampus STIMIK Catur Sakti Kendari itu sudah banyak mahasiswa-mahasiswa kami itu menciptakan alat-alat seperti tadi sudah ditayangkan juga videonya, yaitu penanaman melalui hidroponik, kemudian bisa mendeteksi kebocoran gas, dan alat-alat yang lain itu kan dalam bentuk hardware, ada juga yang dalam bentuk software. Nah, dalam hal ini kita sebagai mahasiswa STIMIK Catur Sakti Kendari sebenarnya hanya butuh support dari pihak-pihak instansi, kemudian juga mungkin dari pihak-pihak UMKM, yang mana alat-alat ini kalau bisa ya kita gunakan begitu, digunakan di instansi atau digunakan juga di UMKM supaya alat ini bisa dikembangkan terus-menerus, sehingga nantinya yang kami harapkan itu ya kita di daerah sini Provinsi Sulawesi Tenggara ya kita berharap juga bisa samalah kualitasnya dengan dari daerah lain seperti di Jawa dan lain sebagainya. Supaya kenapa? Supaya kita di sini tidak hanya terbatas kemampuan seperti itu saja, tapi bagaimana kita bisa selalu mengupdate pengetahuan-pengetahuan kita, melihat bahwasanya sekarang arahnya itu sudah ke teknologi, sekarang sudah ada AI, kecerdasan buatan, sudah ada IoT dan lain sebagainya, dan ini butuh sebenarnya support dari semua instansi, stakeholder dan lain sebagainya, sehingga kami sebagai mahasiswa pun mewakili bahwasanya yang kita butuhkan itu hanya support, sehingga nanti alat-alat yang sudah diciptakan itu dikembangkan, kemudian itu bisa berdampak impact kepada masyarakat. Nah, kita juga sebagai mahasiswa STIMIK Catur Sakti Kendari melihat peluang ke depan itu dengan adanya alat-alat ini ya bisa nanti kita juga membuatkan sebuah usaha-usaha yang bergerak di bidang teknologi. Karena kenapa sekarang itu dibutuhkan sekali untuk profesi-profesi baru itu sekarang sudah mulai tercipta. Yang dulunya mungkin kita hanya nonton YouTube, sekarang sudah ada profesi YouTuber. Biasanya dulu kita sering nulis-nulis di blog, sekarang ada profesi blogger. Nah, kemudian bisa juga nanti sekarang kita ciptakan alat robotik dan sebagainya, bisa ada nanti profesi lain yang bisa kita ciptakan dengan alat-alat tersebut kan. Baik, Pak Akhir. Ya. Saya ke Abdul Wahid Akhiruddin. Bagaimana harapan ke depan terkait dengan banyaknya misalnya atau bisa menciptakan inovasi baru khususnya yang kuliah di STIMIK Catur Sakti Kendari, Pak Akhiruddin? Baik. Untuk harapan kami sebagai mahasiswa STIMIK Catur Sakti Kendari, ya saya juga sebagai salah satu mahasiswa STIMIK Catur Sakti Kendari juga pernah menjabat sebagai ketua BEM STIMIK Catur Sakti Kendari pada periode 2020-2021.
yang kami gerakan memang itu semuanya bagaimana mahasiswa-mahasiswi kami itu bisa mengerti mengenai teknologi ini. Kami sudah pernah membuat kegiatan webinar tentang web front end, bagaimana membuat sebuah website dengan front end atau desainnya itu secara front end, yang mana kami hadirkan salah satu alumni dari kampus Timika Tauhid Kendari, pernah kuliah di kampus Timika Tauhid Kendari, dan kemudian sekarang sudah bekerja di salah satu startup di Jakarta. Alhamdulillah dengan kegiatan-kegiatan seperti itu, saya melihat mahasiswa-mahasiswi itu memang mensupport kegiatan-kegiatan yang kami buat. Termasuk juga di akhir jabatan kami itu pernah membuat juga tentang workshop untuk pembuatan website, kemudian workshop untuk pembuatan aplikasi Android, dan insya Allah di kepemimpinan BEM yang baru itu akan melanjutkan kegiatan-kegiatan seperti itu. Baik. Sekali lagi juga terima kasih kepada Abdul Wahid Akhiaruddin telah bersama kami dalam program Bincang Kita terkait dengan inovasi dan tantangan menghadapi industri 4.0, sudah berbincang dan berbagi kepada pemirsa terkait dengan bagaimana sebenarnya yang dilakukan atau dilaksanakan oleh dosen maupun mahasiswa di STIMIK Catur Sakti Kendari terkait inovasinya untuk menghadapi industri 4.0 saat ini. Sekali lagi terima kasih juga kepada pemirsa untuk yang telah menyaksikan program acara ini dalam program Bincang Kita. Nantikan program selanjutnya di segmen 3 pada hari ini terkait dengan tema yang berbeda pula. Saya juga ajak pemirsa untuk bisa bergabung bersama kami nantinya di talkshow sebentar lagi. Kemudian Anda juga bisa mengupdate informasi kami melalui laman siber kami di www.mediakendari.com dan sejumlah fanspage kami, termasuk misalnya di Mac TV, termasuk juga di mediakendari.com, karena program ini juga merupakan cross posting dari Mac TV. Baik, saya Teo yang mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.